Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Oke, sekarang Setup Show Off udah masuk di episode kedua. Seperti biasa, gue akan menayangkan 5 setup. Dan kali ini kelima setupnya itu rata-rata memiliki tema yang minimalis. Beberapa juga ada setup lesehan juga. Dan semoga ini bisa jadi referensi dan inspirasi untuk membangun setup kalian juga. Siapa tahu nanti setelah setup kalian jadi, kalian juga bisa ikutan ke Setup Show Off. Inilah dia kelima setup yang akan gue tayangkan. Langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai ke setup yang pertama, ini dari Didit Mili. Setup milik Didit ini berada di kamar dengan tema lesehan yang ia buat. Dia ngebikin setupnya di sini untuk kegiatan desain dan juga microstock. Rata-rata desainer profesional emang udah punya sense untuk penataan setup yang bikin feel-nya berasa jadi adem dan super homey ya. Jadi meski serba minimalis, setup ini masih tetap berasa lega. Kalau ngelihat kayu-kayunya ini mulai dari meja sampai dengan dindingnya, gua rasa ini DIY. Dan menurut gua ini hasil yang sangat baik sih. Permainan lightingnya pun oke. Padahal sebenarnya sih lampu di belakang itu kalau dipakein lampu belajar dan ditaruh di samping aja, itu juga kayaknya keren-keren aja. Tapi entahlah kenapa dia lebih pilih seperti itu. Dock hard disk juga di sini bikin ada kesan industrial di setup ini. Ditambah lagi dengan colokan-colokan yang menggantung, tapi rapih. Ini patut dicontoh nih, karena nggak semuanya yang menggantung itu bakalan jadi berantakan untuk setup kita. PC-nya menggunakan casing Mini ITX, pemilihan yang tepat menurut gua untuk setup minimalis seperti ini. Speknya menggunakan Ryzen 5 3600, GPU-nya GTX 1650, cooling dari Noctua. Untuk casing ini dia pakai NR200P dari Cooler Master. Monitor di sini menggunakan Dell U2419H, lalu ada iPod Pro M1, lightbar dari Asus, keyboard Logitech K380, mouse-nya M350. Untuk yang nanya kursi lesehan, di sini dia sebutin juga kalau kursinya ini dari Hopseat ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih setup yang satu ini? Komen aja di bawah. Kita lanjut ke setup milik Muhammad Fauzan. Fauzan adalah siswa SMK tingkat akhir. Alasan dia bikin setup lesehan seperti ini emang karena pingin kelihatan simple aja. Menurut gue nggak selamanya lesehan itu simple sih sebenarnya. Tapi untuk yang satu ini, gue akuin ini emang setup yang cukup simple dan minimalis. Dia sebut di sini ukuran mejanya tuh 100 x 44 cm aja. Tampak dari foto emang sepertinya space di sini nggak begitu luas. Permainan lighting dan ornamen kayu gua rasa jadi poin utama dari setup ini. Agak mirip kayak setup pertama tadi, tapi jauh lebih mini lagi. Bahkan sama-sama punya storage docking juga. Bedanya di sini dia pakai docking 2,5 inch. Kalau ngelihat ruangannya jadi kayak mirip ruangan sauna gitu ya, nggak luas, terus kayu-kayu semua gitu. Entah kenapa dia pakai dua mousepad yang ditumpuk begini, mungkin ada feel yang beda gitu atau gimana gua nggak ngerti. Yang jelas di sini dia pakai laptop sebagai desktop replacement. Laptopnya pakai Acer Aspire 3, CPU-nya Ryzen 5 2500U, RAM-nya udah di-upgrade menggunakan Team Group dengan total 24 GB. Ini nggak masalah ya, meski beda kapasitas, seenggaknya timingnya sama. Tapi emang akan lebih baik kalau full kembar. Monitor yang dipakai di sini adalah LG 19MB13, bracketnya pakai dari Oximus, ada keyboard Vortex, screen bar yang nambahin lightingnya juga, mouse Razer Viper Mini, dan lain-lain. Kalau yang ini gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah. Lanjut ke setup milik Miftahul Khairul Insan. Dia ini adalah seorang mahasiswa jurusan kedokteran yang saat ini perkuliahannya jadi harus hybrid. Iya juga sih ya, kalau kedokteran itu udah pasti nggak bisa full online kalau lagi pandemi gini. Jadi untuk memaksimalkannya, dia cobalah bangun setup ini. Selain buat belajar, dia juga pakai setup ini untuk iseng live streaming. Itu sebabnya ada dua lighting di bagian kanan dan kirinya. Bahkan kameranya double angle nih kayaknya, lumayan niat juga. Lagi-lagi permainan lighting kelihatannya cukup penting untuk setup yang cenderung sepi dari barang-barang ya. Di sini emang ada sih pajangan gitu, tapi emang agak tinggi di atasnya. Mungkin ngasih space untuk ring lightnya juga. Dan dia pinter nih di sini karena kabel LED strip di cover lagi, jadi nggak menggantung gitu. Nambahin LED strip lagi di atas itu juga kelihatannya nambahin ambience di setup ini. Setup ini menggunakan laptop yang dipakai adalah ROG GL553 VD dengan Core i7 7700HQ dan GTX 1050. Udah agak tua juga ini laptop ya, dan monitornya dia pakai AOC 24G2, lalu peripheral lainnya ada keyboard Imperion, mouse Fantech, headset Rexus, webcam Shelf, mikrofon NYK Clio, lalu ada sound Harman Kardon juga. Gimana menurut kalian nih yang satu ini? Coba komen aja di bawah. Oke, kita lanjut ke setup selanjutnya, yaitu setup milik Sandia.
Awalnya dia ini pengguna laptop dan saat memutuskan upgrade akhirnya dia lebih pilih untuk rakit PC biar lebih kenceng karena mending rakit PC. Iya, mending rakit PC karena dia upgrade di tahun 2017. Coba Anda upgrade di tahun 2021 atau 2022, ini sulit sih gua rasa ya untuk bilang mending rakit PC. Oke, setup ini cukup luas sebenarnya, cuma dia emang pingin terlihat minimalis dengan meminimalisir barang-barang aja kali ya. Padahal sebenarnya konsep minimalis yang utuh itu bukan berarti sepi dari barang-barang sih. Tapi bagaimana bisa memanfaatkan seluruh space yang kita punya tapi nggak kelihatan sempit ujung-ujungnya. Tapi di sini dia pingin terlihat minimalis dengan meminimalisir barang-barang kali ya. Ini udah kelihatan cukup fresh sih menurut gua, tapi andaikan ambience light-nya dibuat warm kayak yang tadi, gua rasa akan lebih enak ya. Karena udah sama-sama ada ornamen kayu di sini. Ditambah lagi tanaman palsunya juga udah warna cerah, PC-nya cerah, mouse speaker-nya juga sama. Selebihnya sih udah rapi banget meski peripheral di sini berkabel. PC-nya menggunakan Ryzen 5 3500X, motherboard-nya MSI A520M dengan GPU GTX 1650. Wah, tapi dari spek kayaknya bukan spek tahun 2017 sih ini, berarti udah ada upgrade lagi kali ya. Nah, kalau peripheral, monitor pakai AOC 24G2E5, ada keyboard DA-Meca 6, mouse grid wall, controller Xbox, mousepad Daxa, dan lampu belajarnya disebut dari Bardi. Jadi harusnya bisa diubah nih warnanya, nggak perlu diganti lagi lampunya. Apakah kalian suka dengan setup ini? Coba komen aja di bawah. Oke, kita lanjut ke setup terakhir ya. Ini dari Tansen. Dia adalah seorang pegawai pabrik spare part berbasis logam yang berdomisili di Taiwan. Wah, jadi harusnya cukup deket nih ya ke pusat dunia komponen PC. Mungkin nanti kalau gue udah ada kesempatan lagi untuk main-main ke Taiwan lagi, kita bisa nongkrong-nongkrong bareng. Nah, konsep minimalis itu bukan berarti menjadi setup seperti lahan kosong, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan space yang sempit jadi berasa lega. Kalau isinya rame, ya nggak masalah selama masih berasa lega. Kayak dia gini nih, hobinya dia sama Gunpla nggak menjadikan setupnya yang nggak luas ini jadi nggak maksimal. Area setup tetap bisa dijaga agar space masih berasa luas. Dan cara dia majang mainannya ini juga diatur sedemikian rupa biar kelihatannya jadi nggak nyempit-nyempitin. Hal yang dia kompromikan di sini jelas monitornya ya. Gue paham banget sih, karena emang rata-rata apartemen di Taiwan tuh sempit, jujur aja. Bahkan ke atap plafonnya aja itu kalau nggak salah nggak terlalu tinggi dia tuh ke atap plafonnya. Nah, setupnya di sini dia menggunakan laptop sebenarnya. Dan laptopnya ini 2-in-1 ya, dia pakai Asus VivoBook Flip 14. Stok cuma itu doang, tambahannya cuma smartphone Samsung Galaxy S10e. Peripheral ada keyboard Keychron K2, terus ada Logitech MX Master, Bluetooth speaker Marshall, lighting Ulanzi, dan sebagainya. Kalau yang ini, yang terakhir ini gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing, mana yang menjadi favorit kalian. Oke, itulah dia kelima setup yang udah gue tayangin untuk episode kali ini. Buat kalian yang udah kirim tapi belum ditayangin, tenang aja. Karena mungkin setup kalian itu bakalan ditayangin di episode berikutnya ketika nanti temanya udah bisa disesuaikan. Kalau misalkan nggak ditayangin terus-terusan sampai seasonnya habis, berarti memang nggak masuk kualifikasi aja. Nah, buat kalian yang udah nyiapin setupnya, yang ngerasa setup gue lebih unik kok, setup gue lebih menarik kok untuk dibahas dan lain sebagainya, silahkan kirimin ikutan juga ke setup show off, caranya ada di kolom deskripsi. Bagi pengguna yang udah menggunakan produknya Team Group Indonesia dan juga MSI Gaming Indonesia, itu kalian bisa mendapatkan hadiah langsung dan juga uang tunai dari MSI dan juga Team Group Indonesia, yang dimana nanti hadiahnya bakalan gua umumin pas akhir season ya. Untuk hadiah langsung, kalau misalkan setup kalian ditayangin, itu hadiahnya bakalan langsung gua proses untuk pengiriman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.